Setelah menembak sang menantu, Cynthia ini sempat-sempatnya sarapan lalu pergi bermain judi. Bahkan saat ditangkap polisi, si nenek lagi ngopi cantik di kafe favoritnya. Laura Salinas adalah seorang wanita yang mempunyai sifat lembut dan keibuan. Sejak kecil, Laura mempunyai hubungan yang sangat dekat dengan ibunya yang bernama Cynthia Sedebaka. Pada tahun 2001, Laura menikah dengan seorang pria bernama Joward Eustachio. Joward sendiri adalah seorang agen real estate yang lumayan sukses. Selain itu, namanya juga terdaftar sebagai pasukan cadangan Tentara Nasional Amerika Serikat. Joward terkenal dengan sikapnya yang tegas dan bertanggung jawab, baik dalam kesehariannya sebagai seorang ayah maupun saat bekerja. Joward juga merupakan seorang pelatih rugby yang juga terkenal akan sifatnya yang keras dan disiplin tinggi. Dia berhasil menjadi pelatih yang hebat, walaupun kadang-kadang anak-anak asuhnya merasa kesulitan dengan standar tinggi sang pelatih. Kehidupan rumah tangga Joward dan Laura terhitung sejahtera dan bahagia. Mereka tinggal di sebuah rumah yang besar lagi nyaman di salah satu komplek perumahan di area Fallbrook, California. Baik Laura maupun Joward sama-sama mempunyai pekerjaan tetap yang membuat kehidupan mereka tidak kesulitan secara ekonomi. Apalagi kemudian, dua orang anak hadir di antara mereka, sehingga bisa dibilang kehidupan pernikahan Joward dan Laura terasa semakin sempurna. Sekitar tahun 2013, Cynthia, ibu Laura, menderita stroke ringan. Hal itu membuat Laura dan Joward akhirnya memutuskan untuk mengajak Cynthia pindah ke dalam rumah mereka. Apalagi saat itu, ayah Laura sudah meninggal. Sehingga Cynthia ini hanya tinggal seorang diri di masa tuanya yang sakit. Di awal kepindahannya nenek Cynthia ini ke dalam rumah Laura dan Joward, hubungan mereka tergolong baik-baik saja. Tapi perbedaan mulai terasa nyata saat menyadari bahwa Joward dan nenek Cynthia memiliki sifat yang sangat-sangat berbeda. Di awal cerita, Joward sendiri terkenal akan sifatnya yang tegas dan disiplin. Dan hal itu tentu saja juga berlaku saat Joward mendidik anak-anaknya di rumah. Joward berusaha membiasakan anak-anaknya dengan peraturan keras dan tegas. Joward berharap dengan hal itu bisa membuat anak-anaknya menjadi pribadi yang kuat dan bertanggung jawab di kemudian hari. Berbeda 180 derajat dari sifat keras Joward, Cynthia justru mempunyai sifat easygoing dan santai dalam kesehariannya. Dia juga sangat suka bersenang-senang dan selalu memanjakan cucu-cucunya. Perbedaan sifat mereka yang sangat mencolok ini kemudian membuat hubungan Joward dan Cynthia memanas. Mereka mulai sering terlibat perdebatan sengit dalam segala hal, mulai dari cara mendidik anak sampai menanggapi masalah politik yang ada. Pokoknya mereka selalu berbeda dalam memandang segala hal dan kejadian. Hal itu membuat hubungan mereka mulai terasa asing dan tidak akur walaupun tinggal di atap yang sama. Kebencian Cynthia terhadap Joward dirasakannya semakin menjadi-jadi saat Joward dengan jujur mengatakan ketidaksukaannya dengan kebiasaan suka merokok yang dilakukan Cynthia. Selain itu, nenek Cynthia juga merasa jika Joward bukanlah sosok seorang suami yang baik untuk Laura sang anak. Karena Cynthia pernah mendapati bahwa putrinya itu secara tidak sengaja dipukul Joward saat mereka berdua sedang bertengkar. Dan hal itu membuat Cynthia kian tidak menyukai Joward. Pokoknya tanpa disadari, ketegangan di antara Joward dan Laura ini semakin hari semakin menjadi-jadi. Dan bahkan akan memicu sebuah tragedi memilukan yang akan terjadi sebentar lagi. Waktu itu pagi tanggal 11 Februari tahun 2014, di mana hari itu juga bertepatan dengan hari ulang tahun Cynthia. Semua berjalan seperti pagi-pagi biasanya. Laura yang harus berangkat bekerja di pagi hari sudah tidak berada di rumah. Begitupun anak-anak mereka yang juga harus pergi ke sekolah. Sementara itu, Joward sedang melakukan pekerjaan rumah seperti mencuci baju dan membereskan rumah. Rencananya,
Setelah semua tugas rumahnya itu selesai, dia akan menghadiri lomba mengeja yang akan diikuti oleh putrinya. Semua tampak berjalan normal-normal saja. Namun saat waktu menunjukkan pukul 8 pagi, salah satu tetangga Jeward menelpon nomor darurat 911 dengan sedikit panik. Dia mengatakan jika dari arah rumah Jeward terdengar beberapa kali bunyi ledakan yang diikuti dengan jeritan permintaan tolong dari seorang pria. Bahkan saat panggilan telepon itu masih berlangsung, lagi-lagi terdengar suara ledakan seperti bunyi letusan pistol. Tak lama kemudian, nomor darurat 911 kembali mendapatkan telepon dengan pengaduan serupa di area yang sama. Tak cukup di situ saja, karena kemudian ada beberapa kali lagi panggilan 911 yang menginformasikan hal yang sama masih dengan daerah yang sama pula. Menyadari jika ini adalah keadaan yang darurat, tanpa menunggu lebih lama lagi, petugas polisi segera meluncur ke tempat kejadian yang mengarahkannya ke dalam rumah keluarga Jeward Eustachio. Saat memasuki rumah Jeward, polisi sangat terkejut saat mendapati Jeward telah tergeletak bersimbah darah di area dapur. Seperti telah terjadi penyerangan secara membabi buta di area dapur tersebut. Selain tubuh Jeward, ditemukan pula pecahan kaca yang sangat berantakan di area tersebut. Jika diperhatikan, penyerangan ini berawal dari kebun belakang rumah Jeward. Karena di sana, polisi menemukan jejak Jeward sebelum akhirnya dirinya tergeletak di lantai dapur. Sepertinya setelah mendapatkan serangan pertama dari taman belakang, Jeward berusaha menyelamatkan diri dengan cara merangkak ke arah dapur. Tapi dirinya lagi-lagi diserang di area dapur sebelum sempat mengunci pintu dapur. Akibatnya Jeward tewas seketika dengan banyak luka tembakan bersarang di dalam tubuhnya. Pihak kepolisian langsung mengamankan tempat kejadian perkara dan menelpon Laura untuk mengabarkan kejadian duka yang terjadi di rumahnya. Laura yang histeris mendengar berita itu segera pulang, dan dia pun dengan cepat menanyakan keadaan Cynthia ibunya. Bukan tanpa alasan dia menanyakan keadaan ibunya ya, karena menurut Laura, saat kejadian mengerikan itu terjadi, orang yang mungkin masih berada di rumah adalah suaminya Jeward dan ibunya Cynthia. Jika Jeward yang sehat saja meninggal dengan cara sangat mengenaskan, bukan tidak mungkin Cynthia pun bernasib sama. Begitu pikir Laura. Tapi menurut polisi, saat pertama kali mereka tiba di lokasi kejadian, mereka tidak menemukan keberadaan Cynthia di rumah itu. Mereka hanya menemukan Jeward dan keadaan dapur rumah itu yang berantakan. Dengan keterangan Laura yang menyebutkan jika saat itu seharusnya ada Jeward dan Cynthia di rumah, polisi pun berusaha mencari keberadaan Cynthia untuk dimintai keterangan. Setelah dilakukan pencarian di hampir seluruh penjuru kota, akhirnya tepat di sore hari, polisi berhasil menemukan nenek Cynthia di sebuah kedai kopi kesukaan sang nenek. Di sana, polisi mendapati nenek Cynthia sedang meminum kopinya dengan nikmat. Awalnya, saat dimintai keterangan, Cynthia mengatakan bahwa dia sama sekali tidak mengetahui kejadian mengerikan yang terjadi di rumah anaknya. Dia berdalih, pagi itu saat dirinya pergi, Jeward masih baik-baik saja. Tapi saat polisi mulai mengkonfrontasi Cynthia dengan pertanyaan-pertanyaan yang memojokkan, akhirnya sang nenek mengaku jika memang dirinya lah yang telah menembak sang menantu dengan tangannya sendiri. Dia bahkan terlihat senang dan bersyukur saat mengetahui jika Jeward meninggal dunia. Apa yang sebenarnya terjadi pagi itu dan apa yang memicu sang nenek sampai tega melakukan tindakan keji tersebut kepada sang menantu? Pagi itu hari Selasa yang juga merupakan hari ulang tahun Cynthia. Dia merasa moodnya sangat baik. Apalagi cuaca di luar rumah juga lumayan cerah. Hal itu menambah baik suasana hatinya. Cynthia mempunyai rencana, setelah selesai sarapan, dia ingin menghadiri lomba mengeja yang diikuti oleh cucu tersayangnya. Tapi, saat dia turun ke lantai bawah, tepat di depan pintu, dia bertemu dengan Jeward sang menantu yang sedang membereskan rumah. Entah apa maksud Jeward, tiba-tiba dia memandang nenek Cynthia dengan pandangan aneh. Jeward kemudian mengomentari penampilan nenek Cynthia yang saat itu mengenakan sebuah kaos bola basket dan rok panjang untuk menghadiri kontes anaknya. Jeward mengatakan jika Cynthia tidak pantas mengenakan baju itu, sambil mengarahkan jempolnya ke arah bawah.
Cynthia yang merasa sangat tersinggung dengan komentar Joward segera berjalan kembali ke arah kamarnya dan mengambil senjata api miliknya yang dia simpan di laci meja samping tempat tidurnya. Sang nenek kemudian bergegas menghampiri Joward yang saat itu tengah berada di kebun belakang rumahnya. Begitu melihat Joward, Cynthia segera menembakkan peluru ke arah Joward dari arah belakang. Menyadari jika peluru di pistolnya habis, si nenek sempat kembali ke dalam mobil miliknya untuk mengisi ulang pistolnya lagi. Dia kemudian kembali menembak Joward yang saat itu sudah tidak berdaya dan sedang merangkak menuju dapur. Dengan penuh kemarahan, nenek Cynthia menembak Joward lagi berulang kali sampai puas. Menurut si nenek, dia sudah menembakkan setidaknya 15 peluru, yang mana setelah diselidiki 13 diantaranya memang bersarang di dalam tubuh Joward. Satu adegan yang diingat oleh Cynthia, saat dia sedang menembakkan peluru-peluru itu, dia sempat mendengar jika Joward mengatakan, "Grandma, I love you," yang artinya, "Nenek, aku mencintaimu." Tapi Cynthia yang saat itu sudah dikuasai oleh kemarahan tidak peduli dengan kata-kata Joward dan terus menembakinya. Setelah puas melampiaskan kemarahannya, Cynthia segera mengendarai mobilnya menuju sebuah restoran untuk sarapan pagi. Setelah itu dia menuju sebuah kasino. Di sana dia menghabiskan setidaknya waktu 2 jam untuk berjudi. Setelah puas berjudi, Cynthia pun pergi ke sebuah kafe favoritnya untuk menikmati kopi. Di kafe itulah akhirnya Cynthia ditangkap polisi. Cynthia ditahan dengan tuduhan tindak pidana penghilangan nyawa seseorang. Diperlukan waktu hampir 3 tahun sampai kasus ini selesai disidangkan. Awalnya, polisi mencoba memeriksa mental dan kejiwaan Cynthia. Namun setelah diperiksa dengan seksama oleh seorang psikolog, Cynthia tidak mengalami gangguan mental apapun. Itu artinya, Cynthia melakukan tindakan itu dalam keadaan sadar. Di dalam persidangan, diketahui bahwa senjata api yang digunakan oleh Cynthia telah dibeli olehnya 3 minggu sebelum kejadian. Selain itu, Cynthia juga mengaku telah menyempatkan waktunya untuk berlatih menggunakan senjata api tersebut di sebuah tempat latihan menembak. Berdasarkan fakta-fakta tersebut, para juri menyimpulkan bahwa Cynthia telah merencanakan untuk membunuh Joward jika suatu saat mereka terlibat pertengkaran. Dari kubu pengacara Cynthia, pihaknya mengklaim jika tindakan yang dilakukan Cynthia adalah naluri untuk membela dirinya dan keluarganya atas segala tindakan dan perkataan yang dilontarkan Joward yang terkadang kasar. Cynthia juga mengatakan jika Joward sudah berbuat kurang ajar kepadanya. Menurutnya, Joward pernah membuang guci yang berisi abu mendiang suaminya. Laura juga sempat memberikan kesaksian untuk meringankan ibunya. Di sana, dia memberikan sebuah pernyataan yang sedikit menyudutkan Joward, di mana Laura mengatakan Joward memang terkadang bersikap kasar saat sedang marah. Tapi semua pernyataan itu tidak dapat dibuktikan dalam persidangan, sehingga tidak merubah apapun yang dituduhkan kepada Cynthia. Pada tanggal 23 Maret tahun 2017, Cynthia Sidibaka dijatuhi hukuman penjara seumur hidup dengan kemungkinan kebebasan setelah minimal melewati hukuman selama 50 tahun. Namun, jika menilik usia Cynthia yang saat itu sudah menginjak 66 tahun, dia mungkin tidak akan menghirup udara bebas. Cynthia kemungkinan besar akan menghabiskan sisa hidupnya di dalam penjara. Terlepas dari adanya kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh Joward atau tidak, para juri tetap menganggap jika Cynthia sudah salah dalam mengambil keputusan saat memilih untuk menghabisi nyawa Joward. Cynthia tidak menyadari jika menantu yang dia bunuh itu adalah suami dari anak yang disayanginya. Selain itu, Joward juga ayah dari cucu-cucu tercintanya. Anak-anak Joward mengatakan bahwa sikap keras dan disiplin yang diterapkan Joward tidak lain agar mereka bisa menjadi anak-anak yang baik serta bertanggung jawab ke depannya. Mereka sangat merasa kehilangan sosok ayahnya sekaligus kehilangan nenek di sampingnya. Laura menyatakan bahwa kejadian itu adalah sebuah bencana yang dialami oleh keluarganya. Laura mengatakan jika dia mencintai ibunya dan juga mencintai suaminya. Namun sekarang, kenyataan yang harus dihadapinya adalah kehilangan suaminya untuk selamanya dan tidak lagi bisa berada di sisi ibunya. Dan hal itu sangat-sangat membuat dirinya terpukul.
Terima kasih untuk yang sudah klik video ini dan nonton dari awal hingga akhir. Makasih banget ya. Boleh dong untuk minta support channel YouTube ini dengan cara klik tombol subscribe dan klik juga lonceng notifikasinya agar kalian tahu saat aku cerita lagi cerita mulu cerita terus untuk kasus lainnya. Dadah!